Maka absyir bikilat rezeki, bergembiralah kamu dengan sedikit rezeki. Jadi bahasa katanya mah jangan takut. Nanti juga di sini diperkuat lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manaka lillah wa an Allah istahaqqa bilayatullah. Barang siapa yang menikah tapi nikahnya lillah karena Allah, dia nggak peduli tentang kedepannya dia seperti apa, rumah tangganya kayak apa, dia nggak peduli. Karena kemarin kita kembali, kita hidup aja nggak minta, berarti kawin juga kita nggak minta. Nikah juga pada intinya hakikat takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, ya kita cuma punya rencana, kita cuma punya keinginan. Jadinya atau tidaknya itu adalah hak Allah, bukan hak keinginan kita, bukan hak cita-cita kita. Kita itu nggak punya kemampuan menciptakan sesuatu, hanya Allah. Maka kata Allah, barang siapa yang nikah karena Allah, tujuannya karena Allah, niatnya karena Allah, wa ankahalillah, dan atau dia menikahkan. Berarti kalau nakah, manakah berarti cowok, kalau ankah berarti anak cewek, dinikahkan. Menikahkannya lillah karena Allah juga, maka istihaqqa wilayah Allah. Maka ini orang berhak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhak kita menjadi kekasih Allah, jadi waliullah. Wa qala, diperkuat lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul muta'ahhir, keunggulan, keutamaan, kelebihan orang yang sudah berkeluarga alal azib, dari orang yang masih jomblo, artinya belum berkeluarga. Apa keutamaannya? Salah satunya yaitu kapal bil mujahid al qaid. Perbedaannya seperti orang yang berperang di medan tempur. Itu bagi yang berkeluarga. Bagi yang azib berarti seakan-akan dia orang yang hidup senang ngopi di rumah. Orang pada perang dia mah ngopi di rumah. Orang pada jihad dia mah ngopi di rumah. Ingat, jihad itu sedang menunggu yang namanya syahid. Wah, syahid ini berarti orang di kalangan mati syahid mendapat predikat mati syahid, itu berarti VIP-nya masuk surga itu luar biasa tanpa hisab, gitu hisab. Dan utamanya lagi mana? Jadi antara orang yang berkeluarga dengan yang bukan berkeluarga. Jadi orang berkeluarga itu selama dia berkeluarga itu dia dijulukinya mujahid. Tahu mujahid? Orang yang berperang fisabilillah. Berarti 24 jam itu dia punya pahala seperti itu. Orang yang jihad fisabilillah. Lalu yang azib ya kayak orang langaplong aja ngopi. Orang pada keringat basah, dia mah antang aja. Ya. Langaplong aja, kayak begitu modelnya. Lalu bahkan masalah ibadahnya, warak'atani minal mutahhir, 2 rakaat orang yang berkeluarga, khairun min isnataini wa samanina, lebih bagus daripada 82 rakaat minal muta'azzib, daripada orang yang jomblo. 2 rakaat orang yang berkeluarga dia lakukan sholat sunnah lebih utama daripada 82 rakaat orang yang jomblo. Berarti terawihnya berapa rakaat? Terawihnya, kalau dia lakuin ke terawih nih, yakin nih baru punya keluarga kita nih, sholat terawih 20 rakaat, ini 2 rakaat, ini 20 rakaat, berarti lebih jauh dahsyatnya. Berarti seakan-akan orang yang sedang terawih, yang satu jomblo, yang satu berkeluarga, bandingannya dia 20 rakaat, dia mau udah 8.000 rakaat. Itu hebatnya orang yang berkeluarga. Ajib, luar biasa masalah ibadahnya. Kenapa coba? Karena tadi semakin dahsyat dia punya cobaan, semakin dahsyat dia punya tanggung jawab. Dia punya keluarga, tapi cinta kepada Allah tidak pernah dia tinggal. Inilah keutamaan orang-orang yang berkeluarga. Jadi keluarga itu bisa jadi barometer keimanan kita juga sama Allah. Kira-kira orang yang tadi masih muda, rajin ibadah, pas sudah kawin kendor ibadah, kan bisa jadi begitu karena cobaannya keluarga. Jadi pantas kalau tadi orang yang nikah itu karena Allah, dia berhak untuk menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Maka di situ seakan-akan itu ada cobaan dari Allah. Kalau memang dia
dengan pernikahan lebih unggul, artinya tidak lupa kepada Allah, bahkan lebih dahsyat dia mendekat diri kepada Allah lewat daripada keluarga, maka dia benar-benar waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluarga itu bisa jadi barometer keimanan kita. Dikala kita menjomblo, ibadah luar biasa. Kira-kira pas punya anak sama bini ibadah gimana? Merasa terganggu nggak? Kita ini kadang-kadang sama sholat itu sama anak merasa terganggu, sama bini merasa terganggu. Sebetulnya harusnya jangan merasa terganggu. Justru inilah yang Allah pilih, inilah yang Allah inginkan. Jalan kita ingin menuju kepada Allah lebih dahsyat lagi. Lewat adanya anak, adanya istri, adanya anak, adanya keluarga. Tanggung jawab, boleh tanggung jawab yang benar. Dia nggak pernah tinggalkan terhadap anak dan istrinya. Tapi dahsyat cinta kepada Allah tak pernah hilang. Inilah yang namanya dahsyatnya orang berkeluarga. Jadi intinya kalau orang belum keluarga, kayaknya buat coba jadi wali masih jauh. Enteng banget kayaknya. Jadi kayaknya hitungannya masih ratusan kilo lagi perjalanannya. Tapi kalau yang udah berkeluarga, kayaknya tinggal berapa meter lagi. Karena tadi dahsyatnya itu. Jadi keluarga anak itu bisa jadi ukuran keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, zikirnya kita kepada Allah. Kira-kira semakin gimana nih? Jangan sampai gini, jangan sampai lagi masih jomblo megang tasbih ngaji. Lagi masih jomblo itu yang namanya ngaji luar biasa. Pas udah kawin kalau bisa lebih dahsyat lagi. Karena memang disitulah yang ingin Allah inginkan. Kira-kira lu lupa nggak sama gua? Begitu maksudnya. Kira-kira dikala lu kena jawab seorang istri yang cantik, lupa nggak sama saya kata Allah? Begitu. Malam-malam tahajud atau ya intinya mah jangan sampai ibadah ini keluarga jadi alasan. Jangan sampai jadi alasan. Sebab nanti takutnya kita kategori orang yang menyia-nyiakan karunia Allah, yaitu berupa ya keluarga ini, istri, anak. Kalau kita berkata seperti itu, seakan-akan kita nggak ridho, nggak ikhlas ditaklilin orang yang berkahwin, orang yang menikah. Gitu. Nah, jadi satu lagi nih, kalau kemarin jangan sampai kita punya perkataan diam enak satu. Kalau sekarang judulnya jangan sampai kita mau berat sama keluarga nih kalau pengen apa-apa, jangan. Mau ibadah sama Allah, keluarga jangan jadi alasan. Jangan, kalau bisa jangan, buang itu jauh-jauh. Buang alasan omongan-omongan kayak gitu. Lu enak masih muda, ayah pengajian kesana bisa. Gue muda, gue mau jangan dikit aja anak saya. Jangan aja ngomongin. Mending artinya begini, kita nggak bisa jalan, tapi jangan jadi alasan yang jadi berat itu anak atau keluarga. Jangan, ya. Bukannya mati-matian buat kita nyari rezeki, kayak nyari duit, kayaknya alasannya keluarga. Jangan jadi alasan seperti itu. Masalah tanggung jawab mah nggak usah pakai diomongin. Misalnya begini, kayak anggota DPR, kan cuma tugasnya emang ngurusin rakyat. Jangan ngomong, gua ngurusin rakyat. Masalah kewajiban mah jangan diomongin. Kewajiban dan jangan diomong. Jangan diomongin kewajiban. Itu mah kewajibannya nggak perlu diomongin. Ya. Makan nasi jangan pakai ngomong, itu memang beralasan kita makan nasi orang Indonesia. Kalau makan burger sama pizza boleh dah ngomong, gitu. Nah makan nasi orang yang itu buat sehari-hari kita nggak usah pakai diomongin. Artinya kewajiban mah nggak usah pamer-pamer, kewajiban memang berseharusnya. Itu maksud tujuan seperti itu. Nyari nafkah buat keluarga memang kewajiban, nggak usah pakai dipak, nggak usah pakai ngomong-ngomong segala, diem-diem aja udah. Itu. Maka sejatinya sehebat-hebatnya manusia, superhero lah bahasanya. Manusia itu disebut superhero apa? Orang yang menutupi mudah galaunya di depan orang lain. Jadi dia walaupun banyak masalah tapi senyum terus. Dia boleh nangis di rumah tapi di luar rumah dia tersenyum. Itu namanya superhero baru manusia. Orang sekuat baja itu namanya. Dan itu langka orang yang punya. Ini sifatnya gini orangnya ada. Kita mah kadang-kadang punya masalah sedikit aja, ngeluhnya sama orang, ngeluh sama temen kayaknya Masya Allah, udah kayak orang bilang akan tahu. Depan teman ngembang mulu. Tuh, berarti superhero, orang yang disebut superhero itu orang yang bisa menutupi kacau hidupnya di depan orang lain. Itu, dia senyum terus. Itu baru orang hebat namanya. Kita mah pengennya
Tenang aja depan orang ya. Gitu. Nah, jadi intinya gitu ya, nikah itu luar biasa. Jadi jangan disia-siakan. Kalau kita memang punya anak, memang waktunya nikah, support dia, dorong dia. Kalau bisa kita usahain, kita bantu. Karena apa? Tadi kita nolongin agamanya. Setengah dari anak kita ya. Agamanya kita tolongin untuk kesempurnaan agamanya. Nah, bahkan 2 rakaat lebih utama. Dialah orang yang bernikah, orang yang berkeluarga, sholat 2 rakaat sunnah lebih utama daripada 82 rakaat. Berarti bandingannya 82 rakaat. Berarti tinggal dikali aja berarti. Kalau sholat raweh berarti yang udah punya anak sama bini 20 rakaat, bandingannya coba sama yang belum kawin coba. Berapa itu? Kalau dia 82 rakaat, kita cuma 2 rakaat. Kira-kira nih kalau ada orang Islam Muslim nggak tergiur kayaknya amat ini. Ya, nggak tergiur, ada masalah ibadah aja luar biasa. Berarti duha 2 rakaat lebih utama daripada dia sholat duha sampai 82 rakaat. Tahajud 2 rakaat lebih utama daripada dia sholat tahajud umpama sampai 82 rakaat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Waqala SAW. Ada lagi support. Nabi aja nyupport terus masalah nikah. Ini hadis nikah ini babalata luar biasa, banyak amay-amayan, amaraya. Dunia mata ini hadis yang sering kita dengar kalau ada dai tentang pernikahan atau acara pernikahan ada yang ceramah. Dunia mata, dunia itu mata barang-barang, atau mungkin kalau ada yang mengartikan dunia itu keindahan. Ya barang-barang indah, berarti barang-barang yang kalau kita lihat indah apa aja, emas, apalagi jabatan, itu kan sesuatu yang indah, betul nggak? Apalagi rumah gede, mobil cakep lah, semuanya cakep lah, pokoknya yang cakep biasanya yang bikin indah-indah mata. Tapi wa khairu mata ya mar'atu soleh, sebaik-baiknya banda yang kita miliki adalah wanita yang soleha. Alasannya ada, kenapa itu bisa jadi? Wafi riwayat, ada satu riwayat lagi. Berarti ini yang nanti kita tahu alasannya. Adunya mata wa khairu mata mar'ah. Sebaik-baiknya harta, keindahan, banda, barang-barang yang kita miliki, itu yang paling terbaik yang kita miliki adalah seorang perempuan. Perempuan yang bagaimana? Tu'ainu jaujaha alal akhir. Orang yang menolongin suaminya menuju ke bagian akhirat. Indahnya luar biasa. Coba deh, kalau mobil kita uyang, itu mobil harus kita pajakin. Tapi kalau bini yang ngajak ke akhirat, masya Allah, itu bini soleh luar biasa. Indahnya itu rumah tangga kalau udah bini ngedorong kita buat akhirat, indahnya luar biasa. Nggak ada beban kita, serius. Makan ikan ayam sama bukan ayam, bini yang soleh mah tenang aja. Nggak ada rewel-rewel. Pakai diomong mulu. Enak itu rumah tangga tuh yang adem gitu, masa gue bener nggak? Ya nggak usah ngomong dah. Yang udah berkeluarga pasti ngerasain tuh kalau ngeliat bini soleh tuh rasanya seperti apa. Lumayan. Ngembang ntar. Iya. Mobil indah kita punya di depan mata kita, tapi kita dibebani dengan yang namanya bayar pajaknya, segala apanya, ngurusinya semuanya. Tapi bini soleha luar biasa. Masuk dari pintu mana aja. Ini saya nggak bisa berkata-kata ya, karena memang semua ada punya hati masing-masing dalam keluarga itu. Kalau bini soleha itu seperti apa, indahnya itu rumah tangga. Enaknya itu kalau ngopi kayak mana? Beda sama ngopi itu yang ngopi yang kalau rumahnya soleha sama yang toleha itu beda ngopinya, rasanya beda. Adem aja bawahnya. Ini kita waduh. Nanti ciri-ciri perempuan soleha tuh yang kayak mana sih? Ini hanya dengan ciri-ciri, tapi tetap rasa kita semua punya memiliki, rasa kita memiliki masing-masing. Tapi saya rasa semua sama rasanya, sama semua rasa kebahagiaan itu. Tapi dengan cara yang beda-beda. Tapi obatnya ini, titiknya ini, titik rumah tangga yang menjadi masalah ya ini.
Waqala Rasulullah bersabda lagi, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zawjati salihah." Enggak ada lagi yang lebih manfaat buat orang mukmin yang takwa kepada Allah. Setelah bertakwa kepada Allah apa? Dia memiliki istri yang solehah. Mana ciri istri yang solehah? Satu, wa inna dora ilaiha sabatun. Kalau dipandang nyenengin. Jadi kalau kita lihat begini nyenengin, bawaannya seneng aja kita. Paham kan? Masing-masing kita punya hobi kesenangan masing-masing tentang wanita. Itu kalau wanita soleh itu kalau di rumah kalau kita tuh nyenengin. Ya, kayak ini coba kalau kakak seneng bagaimana? Lagi nongkrong enak-enak tanya, "Bang gak mancing?" Berarti bang ngomong, "Bang gak mancing." "Oh elah itu dunia udah kayak surga." Betul, apalagi kasih modal nih bang buat kopi. Udah gak kebayang lagi nikmatnya. Betul. Coba ayo, gak usah ngomong, gak usah jawab, tanya sama hati deh masing-masing. Dikasih bekal, soalnya. Kalau bisa dia ngomong, kalau dapat kan jangan pulang bang, masya Allah. Itu dunia udah kayak surga. Betul. Gak usah tanya sama diri hati masing-masing lah, punya rasa itu. Kayaknya kalau saya tanya gimana bahagianya, nggak bisa dikata-kata. Satu, kalau dipandang itu perempuan nyenengin. Itu kalau dilihat nyenengin. Emang ada perempuan kagak nyenengin? Ada kagak nyenengin. Ini kalau kita lihat istri kita tuh di rumah kita bawaannya sejuk aja. Indah aja pandangan kayak kita ngelihat laut. Wah luar biasa. Apa ngeliat empang ikannya banyak. Lihat diri itu indahnya. Jadi bikin kita senang hati itu mandangnya itu bikin senang hati. Ya. Tapi kan itulah masing-masing. Apa yang senang dari kata-katanya yang enak, apa senang dari gayanya yang kelihatan enak kelihatannya. Kan masing-masing kita punya cara pandang kepada istri kita itu yang bikin kesan itu apa, begitu. Artinya dia lakuin. Gitu. Kemudian wa in aqsama alaiha abbarj. Dan kalau umpama ini kalau yang gilir kali ya, atau kalau bahasa aksam di sini bahasanya gilir, berarti dia itu. Kalau bahasanya di sini aksam ngasih, bagilah bagi nafkah. Mau nggak mandang sedikitnya banyaknya, abarat juga dia akan ridho, akan ikhlas. Mau dikasih berapapun ikhlas. Sekarang kita tanya sama kita nih masing-masing, kalau kita gajian sekian, terus bini kita kasih, agak pakai neko-neko, bahkan dia senyumnya luar biasa. Kira-kira senang nggak ya? Senang banget. Nah, ini kita ngasih seperak 2 perak sama bini. Bini masya Allah, terima kasih sama kita lebih-lebih. Kira-kira senang nggak? Senang banget. Bukan main. Mau dikasih banyak, sewa, dikasih dikit, apalagi. Wah udah kagak enak aja. Ya, jadi kalau dibagi sama kita tuh mau berapapun yang ada senyum, bahkan terima kasih banyak bang. Seneng kagak kira-kira? Ini cocok nih sama hati kita nih. Ini bukan main. Wa in gobanha apa tuh kalau kita ngayap, kita gawe atau kita keluar dari rumah itu bini nggak kemana-mana. Adem ayem di rumah, nungguin. Dan sampai laki pulang rumah kosong. Kunciin, laki belum makan seharian, mati di depan pintu rumah. Jangan sampai, ya. Artinya dia jaga diri lah. Kalau kita kemana-mana, bini suka jaga diri. Seneng kita. Coba kalau kita lagi kemana-mana, ditelepon, bang saya lagi ke puncak, was-was kita. Betul nggak? Sama siapa? Sama temen-temen, acara reunian. Udah kagak enak aja pokoknya mah. Wamali dan juga wamali dan juga dia bisa jaga harta, suami, jaga dirinya dan juga harta suaminya. Itu sifat ciri perempuan soleha. Kalau dilihat menyenengin, tuh kalau dibagi ikhlas mau semana aja. Terima apa adanya. Iya, seperti itu. Yang kedua kalau kita kemana-mana dia jaga dirinya dan juga jaga harta. Jangan sampai pas pulang motor hilang. Waduh, kita udah berantem aja kayak bawahnya. Motor sampai hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi nih. Ini berarti salah satu
buat kita wanti-wanti. Ini mungkin kita yang udah pernah kawin, usahakan ini kesalahan jangan sampai terjadi lagi buat anak-anak kita nih. Bahwa kita bakal ngawinin atau ngawinin anak perempuan atau nikahin anak laki-laki kita. Artinya begini, yang udah biarin, kita tinggal tobat aja sama Allah. Tinggal anak kita usahain, jika dia pengen nikah atau dia pengen apalah istilahnya kawin lah gitu. Hatinya dibenerin dulu, dilempengin lah dalam hal ini, sebab supaya nanti berkah keluarganya. Sebab ini yang bikin keluarga kurang berkah di sini salah satunya. Mana? Kata Rasulullah SAW juga mungkin hadis yang yang kita dengar juga. Ya, man tajawaja imra'atan, barang siapa yang kawin imra'atan terhadap perempuan tapi li'ajziha, karena derajatnya. Ya, atau anak wali, anak kiai, anak pejabat, karena kita kawin sama dia karena luar biasa darah biru. Karena melihat martabatnya, derajatnya. Maka lam yajidillah ila zillan, maka orang yang kawin tujuannya karena derajatnya itu perempuan, memandang karena itu perempuan martabatnya, maka tidak akan ditambah-tambah oleh Allah pada itu laki-laki dalam berkeluarga ila dulan, kecuali kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kehinaan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, nanti kalau kita punya anak, awas dong lu kawin sama tuh perempuan, jangan melihat apa-apanya. Kalau sampai lu ngelihat umpama dia apa, anak RT apa, anak lurah apa, anak siapa, awas lu. Sebab ini kata Rasulullah ancamannya, ila dulan, kecuali Allah akan menjadikan tambah-tambah kehinaan pada dirinya. Waman tajawaja, barang siapa yang kawin hak kepada perempuan, lima liha, karena bandanya payah perempuannya. Intinya beginilah, boleh kawin sama perempuan, umpama dia kaya, mau benar kaya, tapi dikala kita nikah niatnya jangan karena kekayaannya. Sebab kata Allah, lam yajid lahila fakran, maka tuh laki-laki itu akan ditambah-tambah sama Allah kecuali kepakirannya, dan dia akan selalu fakir dalam hidupnya, walaupun segala punya, tapi jadi fakir. Jangan salah, orang banyak banda tapi hutangnya lebih dari banda. Intinya begini, dikala lu jodoh sama tuh perempuan yang kaya kebetulan umpamanya pejabat, tolong lu niat bener, jangan sampai lu mulai karena kaya. Kan jodoh kita nggak tahu, miskin atau menarik gitu. Tapi yang penting niatnya karena Allah aja. Jangan pandang niatkan apa-apanya, jangan. Awas gitu. Ya, niatnya seperti itu. Niatnya. Oke lah, kalau lagi dalam untuk menuju jenjang perjodohannya daya tarik gak apa-apa, tapi pas nikahnya, akad nikahnya, niat yang benar, melangkah dari rumah akad nikah, niat yang lempeng, jangan sampai. Waman ini buat kita nih orang tua, karena kita udah kawin, bener nggak? Udah kawin. Mungkin ini harus kita juga belum dengar juga. Kalau kita kawin, kalau kita mau kawin belum ada kiai atau ustadz yang kita dengerin ceramahnya, baca di sini, takutnya gitu kita jadi keliru. Buat anak kita sampai keliru, kita tinggal tobat aja. Waman tajawajah, barang siapa yang berkawin juga kepada perempuan, liusnya akan kecantikannya. Nah ini, maka lam yajidillahila dana'ah, tidak akan ditambah-tambah oleh Allah kepada itu laki-laki kecuali adalah kehinaan, kerendahan oleh Allah Subhanahu, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini juga banyak kan masalah ini terjadi kan, betul gak? Umpama kita punya calon mantu dari anak kita benar-benar cakep ini mah, gadis kembang, tapi dikala nikah niat dong lempengin niat. Nah, jadi mendekati atau kita mengingini itu perempuan untuk jadi istri kita, jangan niat yang tadi, jangan niat karena yang tadi. Lalu, waman tajawaja imratan lam yudidillah, barang siapa yang berkahwin, ingin ngawinin itu perempuan, dia tidak ada niat ila ayatul basro, dia ingin bisa menjaga dirinya, menjaga matanya supaya nggak jelalatan kemana-mana, nggak dijablay, nggak kenapa lah bahasanya. Wa yuhassina farjahu, dan tujuannya dia ingin menjaga marwah kemaluannya. Awiyasila rahiman, atau dia tujuannya ingin mengikat satu rahim, besan, dengan besan mengikat satu rahim. Apa yang akan Allah berikan? Allah akan membuat keberkahan dalam hidupnya. Fiha, pada perempuan itu. Jadi perempuan itu bakal membawa keberkahan buat dia.
Kalau dia ingin itu perempuan jadi bininya, tujuannya yang tadi satu rahim, supaya ikatan satu rahim kuat dengan ada pernikahan, atau niatnya tadi menjaga diri. Itu akan Allah berkahi bagi laki-laki pihak pada itu perempuan. Jadi perempuan bini itu bakal jadi keberkahan buat dia hidupnya. Jadi berkah. Al-barakalah atau menjadikan keberkahan buat si istrinya pada suaminya. Jadi saling, jadi si suaminya jadi berkah buat hidup istrinya, istrinya jadi berkah buat hidup suaminya. Kalau niatnya yang tadi jaga diri atau niatnya memang ingin mengikat satu rahim. Ini tanemin niat kayak gitu sama anak, tanemin. Ya, mungkin kalau sebaliknya, kalau perempuan ya perempuan jangan lihat gantengnya, jangan. Jadi menikahkan itu kepada itu perempuan, niatnya untuk jaga dirinya, untuk bisa mengikat satu rahim, maka Allah akan berkahkan itu perempuan istrinya buat dirinya. Kalau dia ingin kawin kepada perempuan itu karena karena selain itu tadi sudah dijelaskan kehinaan, kan Allah jadikan kefakiran. Ya, bahkan wala ammatun khirma'u sauda'u dati dinin abdul. Bahkan sampai kalau tadi karena kecantikannya, atau tadi karena hartanya, atau tadi karena apa-apanya, bahkan kata Nabi, bahkan kalau kamu berkahwin kepada perempuan yang janda sekalipun, hitam, jelek, tapi dia punya agama yang kuat, Abdul, itu lebih utama. Luar biasa. Jadi karena agama itu maksudnya apa? Ya tentunya sakinah. Yang kedua, agama ini berarti nyangkut pada akhlaknya, nyangkut kepada kebaikannya pada dirinya, atau dalam kebaikannya buat diri kita. Apa tujuannya tadi? Menjaga diri kita. Karena orang baik itu pasti bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang nggak baik. Karena kita mendekat kepada perempuan yang baik, maka itu perempuan jadi berkah buat kita, dan kita juga jadi berkah buat dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu walad, barang siapa yang punya anak, wa indahu ma yujawiju bihi wa lam yujawiz, si anak itu udah pengen ngebet, pengen kawin, kita kagak ngawinin juga, padahal kita mampu, kita udah ada segala-galanya. Kemudian wazana, dia berbuat zina, fa inal islam bainahuma, maka dosa zina banyak orang tuanya dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Al-Kama kola, atau ada yang mengatakan kola sallallahu alaihi wasallam, tanakah mar'ah, berkahwinlah kamu kepada perempuan di arba, karena 4 perkara. Pertama 5 dia, anhakan, wah hasbiha, turunannya, wajamaliha, kecantikannya, wadiniha, dan agamanya. Jadi ini mah mungkin perempuan super komplit, super persegi 4. Bagaimana kalau jomplang antara memilih, ini perempuan banda mah nggak sama sekali, ngeliat babanya turunannya ya bukan siapa-siapa, cantiknya ya sedang aja lah. Kalau cantik kan relatif, sedang aja ya. Maka fa'alaika bidzati din, maka yang pertama kau lihat adalah agamanya, akhlaknya, kebaikannya. Kalau tadi kan segi 4 disuruh kawin, segi 4 ya alhamdulillah, kalau dapat segi 4 mah kaya juga, darah biru juga, ya cantik juga, itu mah super komplit bahasanya. Bagaimana kalau kita di Loktok apa kagak ada tuh perempuan kayak begono, atau udah kehabisan sama sekali gitu umpama, paling kagak. Di antara orang Loktok cari yang agamanya paling kuat, begitu maksudnya. Kalau disuruh kawin yang 4 persegi mah ya itu namanya untung-untungan mentakdir, itu cakep namanya. Nya juga soleha, ia juga kaya, nya juga cakep, nya juga turunan baik. Itu memang semua pada maunya yang begono, semua juga, betul apa enggak? Tapi kan kayaknya yang segi 4 kan di Loktok kira-kira ada apa kagak kan begono. Tanya sama RT-nya, kan kita warganya. Ada.
Umpama gitu teh, sini kira-kira ada perempuan segi 4 enggak? Wah kagak segi 4 mah, ya udah nggak apa-apa kalau nggak segi 4 mah. Ini ada nih perempuan cuma belang-belang nih, nggak segi 4 dan segi 3 dan segi 2 dan segi 1. Maka cari yang datudin, yang agamanya paling cakep, itu dia kawinin. Cakep tanah janda. Kalau umpama memang emang mentok begitu, segi 4 dicari-cari kemana-mana langka, ini barang langka yang begini mah, betul kak? Ada cakep genitnya naudzubillah, ada kaya, masyaallah. Ya, umpama itu cantik, kira-kira segi 4 ini padoga apa mau nih? Pasti semuanya pada mau nyari yang begini nih, udah cantik, kaya, turunannya cakep, agamanya kuat. Ini mah segi 4. Kalau emang ada di Lotok ya alhamdulillah namanya. Ya tinggal langsungin dah gitu. Cuma kan pertanyaannya kalau umpama nggak ada nih bagaimana? Cari yang agamanya, nilai yang agamanya paling kuat. Ini ada orang Banda nggak seberapa, tapi masya Allah alatnya luar biasa. Ambil yang begini. Kalau nyari segi 4 mah kayaknya sampai ujung dulu juga kayaknya susah banget. Sebab perempuan kayak begini mah yang ada ngumpet baik, kagak ada yang pakai mejeng-mejeng apalagi di medsos gitu. Ya. Sulit yang segi 4 mah. Tapi kita doain aja supaya kita dapat yang segi 4. Gitu kan Mas. Kalau emang nggak ada mah bilangin sama Tong, kalau emang belum ngacung di mana Tong, Droktok. Droktok tanya BRT-nya segi 4 ada nggak? Kalau nggak ada, lu jangan macam-macam. Lu nyari yang orangnya baik-baik banget begitu aja. Makanya tanya mana, lu nyari bini orang mana gitu. Orang mana nih kira-kira orang Droktok. Nah kalau umpama ada kabar di Droktok itu perempuannya masya Allah loh, udah hampir semua segi 4. Lalu kita aman, terserah beli yang mana aja dah. Gitu. Kalau umpama nih kampung mana, kampung anu, ragu-ragu kita. Nasihatin, awas, lu nyari yang bagaimana? Gua gak mau nyari yang begini-begini. Lu kalau bisa nyari utamain yang agamanya kuat. Sebab di sana gua tahu orangnya pada nggak ada yang segi 4, gitu maksudnya. Segi 3, segi 2, segi 1, segi-seginya nggak ada yang 4. Ya, berarti lu harus cari yang agamanya paling kuat di antara semua itu. Itu. Nasihatin. Nah, kita yang pengantin nama ya udah biar buat nasihat anak aja. Kalau kecuali kalau masih mau begitu. Itu juga kalau berani sama sapu balik. Kalau kagak berani makan dulu. Takutnya ntar pengajian diserang nih. Pengaji Kurtuli diserangin nih katanya. Nambah. Karena nunggu Mama pengen ngalamin yang segi 4 umpama begitu. Cuman kan nyarinya langka ini barang. Ini mau barang langka disebutnya juga nyari juga susah. Sekali pun dapet juga. Cobaannya bukan main. Ya, suruh baca dulu 30 juz. Takutnya Bogor doang nggak kelabakan. Gitu. Gitu ya. Ada lagi waqala sallallahu alaihi wasallam man arada ayal qiya tahirun mutahirun falyatajawad ar-ra'ir. Waqala sallallahu alaihi wasallam arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan pada diri seseorang. Ada 4 kebahagiaan. Antakuna zawjatun sholihah. Pertama, punya bini soleh. Wow, ini nomor 1. Kebahagiaan yang nggak bisa kita bayar dengan apapun di mana. Perempuan soleh. Tadi kalau dilihat enak, kalau dia ngomong didengarnya enak, kalau dia ngapa-ngapain dilihatnya enak aja. Kan ada kita kalau tuh perempuan ngapain sewot aja, nyewotin kita maksudnya begitu. Bikin kagak ada. Ngomong mah nggak seberapa tuh bini sama kita, tapi sakitnya apa kita ada yang begitu. Ada. Jadi kalau dia ngomong enakin, bener nggak? Kalau dia ngomong dengarnya enak. Kalau kita mandang kalau kita mandang dia kelihatannya enak. Kalau dia ngomong kedengarannya enak. Kalau dia punya kelakuan kelihatannya enak. Itu aja kan. Itu perempuan soleh. Pertama kebahagiaan seseorang adalah memiliki perempuan yang soleh. Kita mah soleh apa enggak? Paling kan 60%. Nah kalau bisa mah 60% manusia kita mah kan gak ada yang sempurna. Ya paling enggak ya Allah kasih yang 60% nah begitu. Ya. Satu tuh ya. Bertanya kita, kira-kira benar enggak ini kata Nabi? Ciri salah satu kebahagiaan orang itu punya bini soleha. Benar enggak? Benar. Itu berarti. Jelas berarti ya. Akurat.
Wa auladu abror, anaknya baik-baik. Baik buat ibadahnya kuat, ngajinya rajin. Kalau jajan nggak pernah rewel, enak banget udah hidup. Enggak. Wah, kebahagiaan luar biasa itu. Lalu Pak Ustadz gimana sih punya anak rewel, cobaan. Kan tadi dibilangin, ya keluarga itu jangan jadi penghalang kita untuk mendekat sama Allah. Justru kalau bisa itu jadi support. Kita kan masih jadi sedekah mana? Bener nggak? Jadi nafkah wajib. Pahala wajib dengan pahala sunnah jauh. Kemudian anaknya baik-baik. Yang satu hafal Quran 30 juz, yang satu jadi ustadz, yang satu jadi kiai, yang satu jadi konglomerat. Baik-baik, bahagianya bukan main, betul. Tapi kita mah jadi orang tua jangan hayal terlalu tinggi. Yang penting tuh anak pada punya halak aja udah senang banget kita. Betul. Udah, yang penting satu bininya baik, anaknya pada baik. Udah senang banget kita itu. Yang kedua, betul. Ini jawaban benar apa salah? Benar berarti ya, akurat. Kemudian wakula tausolihin. Ya, ini orang kalau nongkrong kemana-mana, nongkrongnya sama orang yang baik-baik juga. Iya. Nongkrong di mana sama orang baik. Jangan apa menongkrong sama orang yang kagak jelas. Yang pada duduk polisi kita juga yang keciduk, kan begitu bahasanya. Jadi rupanya bergaul dengan orang yang baik-baik itu, baik orang-orang soleh, kita kalau ketemu orang baik kan kita lagi susah juga disenengin aja. Betul nggak? Kita kagak nongkrong sehari ditanyain, didoain. Apa kurang enaknya kita kalau berteman sama orang-orang soleh? Tuh, nongkrongnya sama orang soleh. Tuh, ya. Coba kalau nongkrong sama orang penipu, habis kita digorotin. Udah kebelangsak ditipu lagi. Ini kayaknya orang pengen mati ini. Wa ayakun rizqu fi baladi. Dan kalau nyari duit nggak kemana-mana, di kampung dewek, di kota dewek, jangan sampai ke Arab, jangan sampai banyak yang udah lakinya ke Arab, bininya di sini macam-macam. Bininya ke Arab, lakinya sih macam-macam, bininya juga macam-macam di sana. Repot tau urusan, bener nggak? Bahagianya bukan main. Jadi pendaringannya kagak jauh-jauh bahasanya. Iya, pendaringannya kontrakan di situ semua, buanda di situ semua ngumpul. Agak jauh-jauh. Gitu. Pendaringannya nggak jauh-jauh. Seneng nggak itu kira-kira? Bininya soleh, anaknya baik, nongkrongnya kita suka ngumpulnya sama orang-orang kiai, sama ulama, sama para pengaji, sama para santri kita ngumpulnya nongkrongnya lah bahasa ngopi barengnya. Udah begitu, bandanya, pendaringannya kagak jauh. Di kota dewek, di kampung dewek. Kebayang juga kalau punya bini TKI. Belum banyak dah. TKW, belum pulang ribet dah misalnya. Saya yakin gak ada yang betah kalau punya bini TKW. Betul apa betul? Udah banyak kejadian. Seneng gak nih kalau punya sifat 4 kayak begini kita punya? Tuh, kebahagiaan luar biasa. Yang nggak bisa kita kata-kata ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda lagi, tajawwaju. Ya mudah-mudahan nih kita ya, tajawwajul wadud, berkahwinlah kamu al-wadud kepada perempuan yang welas asih. Welas asihnya tinggi. Rasa sayangnya sama kasihnya itu tinggi. Cari perempuan yang melasnya rada tinggi, punya rasa empatinya kuat. Dari yang al-walud. Dan juga yang kedua bisa bibit banyak lah bahasanya. Artinya nih perempuan bibit bobotnya cakep gitu. Bobotnya cakep, bibitnya cakep. Artinya yang beranak, perempuan yang beranak kalau bisa. Kalaupun umpama nggak ada al-wadud, cari yang memang kasihnya, rasa empatinya tinggi sama keluarga, sama anak, sama saudara, sama laki tinggi al-wadud. Sayangnya harus tinggi kalau bisa. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi al-wadud dulu baru al-walud. Al-wadud orang yang benar-benar punya sifat kasih sayang yang tinggi, empatinya kuat. Fa ini mukasyrikum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Sabit hatta jawata ya Zaid
kata Nabi, Zaid, ente udah kawin? Faqala la, belum ya Rasulullah. Faqala tajawwaz, kawin kamu. Tastaifa ma'aifatika, sebab kamu akan terjaga diri kamu. Wala tajawwajannahum san, jangan kamu berkawin kepada yang golongan yang kelima. Faqala man huna, siapa golongan kelima, perempuan yang kelima ini ya Rasulullah? Faqala asyubba. Pertama kata Rasulullah, cari perempuan yang modelnya yang bisa menjaga diri kamu. Dia bisa menjaga diri kamu, dia bisa menjaga diri dia. Dengan sebab itu perempuan kamu bisa jaga diri, dan itu sebab kita perempuan bisa jaga diri juga. Cari yang begitu. Jangan cari yang model begini. Mana? Pertama asyubbar, yang kedua asyahbar, kemudian lahbaroh, kemudian nahbaroh, kemudian haddaroh. Ini bahasanya bukan bahasa Arab bukan. Sampai Zaid nanya lagi, walakut, syahbar, lahbar, nahbar, handar, laput. 4 sifat perempuan kalau pengen berkawin, jauhkan dari 4 sifat perempuan yang 5. Jadi perempuan kalau punya sifat di antara yang 5 ini, jauhin. Ya. Nah, ini kita yang punya anak itu ya, nasihatin. Nih nyari perempuan tong nih yang begini nih, jangan yang begini nih. Yang satu pertama syahbar. Faqala dia tanya sama Rasul, tanya sama Zaid, ya Rasulullah, arif saya nggak tahu tuh syahbar apa, perempuan lahbar itu apa, perempuan nahbaroh itu apa, perempuan handar itu apa, dan perempuan laput itu apa, laputu. Kata Rasulullah, bimakul ya Rasulullah, saya nggak tahu apa yang Tuhan katakan, syahbar itu apa. Faqala dijawab Rasulullah SAW, Ahmad syahbar, perempuan syahbar itu apa, syahbar itu Fahia zuka badi'ah, perempuan yang bermata biru. Nah, mungkin orang Eropa ini. Ya, artinya begini, mungkin di sini kita berkawin itu sama perempuan mungkin yang sekupu. Kalau Roktok orang Betawi, artinya orang-orang Indonesia lah begitu. Ya, maksudnya begitu. Ini kan Rasulullah ngomong sama Zaid di Arab kan ngomongnya, jangan nyari orang bermata biru. Mungkin orang Arab sama orang Eropa begitu. Kan biru, mata biru kan orang Eropa kan. Kita nih sama orang Eropa. Ya jodoh kan Allah yang tahu. Cuman diusahakan keinginan kita harus cari perempuan yang lokal lah. Artinya yang satu lokal sama kita, satu nusa, satu bangsa lah. Gitu. Matanya merah. Matanya merah majin komang. Wa malah baroh, setelah baroh apa ya Rasulullah? Pawatawila majulah. Perempuan yang jangkung kurus, jangkung begang. Tapi ingat kembali lagi ya, takdir Allah yang punya. Tapi ini hanya untuk wanti-wanti aja, bercita-cita lah bahasanya. Kalau nyari perempuan yang rada-rada sekal lah bahasanya, sekal. Jangan yang kurus, gering, pulang doang begitu bahasanya. Insya Allah kalau itu kan takutnya kurang gizi. Ya, jadinya nanti perkembangan segala-galanya penyakit semua takutnya begitu, namanya kurang gizi. Mungkin kudu yang sehat, jangkung nggak apa-apa, tapi kalau sekel sehat gitu ya nggak masalah. Nggak jangkung begang, bahjula itu begang, ya tulang doang sama kulit gitu. Ya kalau umpamanya Pak Ustadz bin saya begitu udah takdir terimain. Tinggal kita kasih makan aja gizi yang banyak insya Allah gitu. Artinya itu berarti cobaan buat kita. Urusin itu biar nggak begono gitu. Iya. Mau ngapain kerja 24 jam mati-matian kalau cuma buat makan ikan teri doang, ajak ke mana, ke mall sekali-kali tuh gini biar ada sehat gitu. Mungkin tuh Geris juga kurang bahagia kali masih kecilnya. Ya, bener nggak? Namanya tinggal di Dasono ya kan, di Dasono jauh kemana-mana, ajak biar senang. Mungkin pikiran senang, badan jadi gemuk, pengaruh gitu. Kalau memang kurang gizi, ajak makan yang enak-enak. Ya mau setiap hari, ya sebulan sekali gajak. Ya kalau tiap hari mau ya korbu. Ya badan gemuk, keuangan yang mati, dompet kurus jadinya. Artinya
cobaan buat kita. Kalau mau udah jodoh kayak gitu ya udah tinggal kita bagaimana supaya nggak begono gitu. Ajak, mungkin dia kurus ada penyakit obatin, mungkin dia kurus nih kurang makan, ajak makan yang banyak, mungkin dia kurang resesif, ajak resesif ngancing ke laut begono. Kalau umpama orang pegunungan gitu, kan dia puyeng mikirin laut, gak akan mereka bedak-bedak begitu, namanya nggak ada ongkos. Kawin sama kita aja ke laut, dia senang jadi gemuk kan. Kalau bisa mah sambil manggang di situ, enggak. Ini masalahnya sampai ke bawah laut ya. Wa nabaro, apa nabaro? Nabaro itu, kalau nabaro itu al-ajuz mudabbiro. Nenek-nenek jangan. Udah tua renta dikawinin, jangan, emang yang muda kagak ada. Jangan yang bono mah. Ini nahbaro itu perempuan yang al-ajuz, perempuan tua, kemudian mudabir itu kalau tidur suka mantatin mulu, kagak pernah ngadep, ngebelakangi mulu begitu. Iya ngebelakangin kayak orang marah gitu. Jadi jangan nyari yang bono, nenek-nenek yang udah muda baro lagi, jangan. Nenek belaku lagi. Kalau tidur kayaknya mantatin laki mulu begitu. Tendang. Ala jus. Artinya jangan yang begini nyari. Ya mungkin bahasa nyari yang mudahan. Yang ya. Kalau mungkin yang ideal itu ya laki-laki sama perempuan itu bedanya 5 tahun. Ideal. Jodohnya sama Tuhan dia Pak Ustadz, gak apa-apa asal baik gitu. Kadang-kadang Tuhan kadang nunjak gitu. Laki muda nunjak citakin dulu. Wa amal handaro, kemudian yang handaro apa? Handaro kal qasiro damimah. Kalau tadi mah jangkung begeng, jangkung begang apa begeng? Tinggal tulang sama kulit. Yang kedua qasiro damimah, udah pendek belagu lagi. Iya. Ya, pendeknya pendek cebol kali begitu. Iya damimah. Jadi pendek dulu damimah cebol. Aja ina lah bahasa. Tapi dari mesin saya kurang tahu apa pendek tapi kelakuannya buruk, apa pendek kamu pendeknya ya artinya pendek cebol lah. Kalau pendek biasa normal nggak masalah. Makna daripada masih kurang tahu. Tapi ya kita jangan terlalu jauh juga mah. Paling nggak kan sepantaran sepundak, kalau nggak sekuping ya kan. Jangan sampai kawin sama bini yang sedengkul, jangan. Bingung. Bini pendeknya sedengkul, ribet. Nah, kalau ceritanya kayak gini, makanya yang namanya kukur itu begitu, cari yang benar-benar emang tingginya pas, umurnya pas, itu namanya kukun. Takutnya bagaimana kalau yang cebol, ya ambil cebol lagi, emang kukunnya begitu. Kalau yang nenek-nenek, mungkin kalau buatnya kita yang muda-muda nih, buat aman nenek itu gak cocok, dia cocok sama laki-laki, udah dia sama laki-laki aja kawin, cocok namanya kukun. Kita disuruh yang nyari, jangan yang tua juga emang kalau kita muda. Begitu Mas. Nah, kalau tua mah ya emang itu mah pasnya begono begitu. Ya kagak mungkin yang tua dapat yang muda kan ribet juga urusannya. Masa dipersaingin sama yang muda begitu. Nah, jadi kuku itu seperti itu maksudnya. Kalau artinya sepantaran lah. Jangan sampai orang tok kawin sama artis ribet urusan. Fitnah aja ntar yang ada. Rumah tangga juga itu jadi fitnah, dijejak mulu sama bini, dia artis kan, merasa suka. Itu kan jadi ribet, jadi dia nggak kukun. Emang tuh perempuan boleh, cakep luar biasa. Cuman kalau nggak kukun, kalau bisa mikir 2 kali lah. Takutnya ntar itu rumah tangga bukannya jadi maslahat, malah jadi madrot buat kita. Dihinakan kita, itu enggak. Jadi kayak ayam sayur gitu maksudnya, ngapa-ngapain gak bisa. Baru juga selangkah di rumah udah teriak, masuk lah. Ya, apalagi urusan mancing habis aja udah. Itu bisa diundang. Jadi intinya mah cari yang kuku itu seperti itu ya. Yang pas sama kita lah bahasanya. Setelan satu setelan. Beda-beda tipis mah nggak masalah, asal jangan bedanya terlalu jauh, ribet terusannya. Kalau kita kawin sama anak Raja Fat, aduh urusannya kayak mana ntar? Hah? Terhina kita nanti jadinya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian wa amalaput, ada punya laput pada tulbalat nigarika, kawin sama ini yang udah punya anak tapi bukan dari kita, janda lah mas. Ya kalau emang udah takdir jadi dapetnya janda ya
apa kalau memang sama-sama kupun mah cocok begitu. Kalau bisa, masuk kata Rasul begitu mungkin ya, kalau bisa mah jangan yang janda punya anak. Kalau janda punya anak mungkin sah-sah apa oke juga, tapi kalau punya anak kalau bisa, takutnya nanti urusan anak ini yang ribet. Itu bonus. Ya, walatul walad min gharika. Jadi kawin sama perempuan yang udah punya anak dari selain kita, artinya janda punya anak, gitu sih. Jadi janda yang nggak punya anak, gitu kalau mau. Jadi nggak anak bapaknya mati. Ini udah takdir umpama dapetnya janda, ya nggak apa-apa kalau kukun. Kembali lagi kepada kukun, kecocokan kita. Kira-kira bagaimana nih kawin sama janda? Wajah rojul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasul ini asabta muradadata husnin wa jamal wa inna la talidu afatajawaju qala summa atahu saniya panaha. Jadi ini hadis tentang support yang luar biasa, dan juga ini mungkin jadi pegangan kita orang tua, niatnya seperti apa. Perbagus niat kita dikala kita mau ngawinin atau kita pengen nyari mantu, intinya cakep punah niat, terutama si anak, entah si nengnya entah si entongnya. Jaga hati dalam perkawinan, mulai daripada pernikahan itu, mulai daripada ikatan itu, jangan sampai tali terikat tapi buruk niatnya. Akdu nikah itu kan mengikat akdu itu, jadi kalau bisa pas lagi ngikat niat cakep, urusan kesonanya mau jadi bikin, yang penting awalnya niat yang baik, insya Allah akhirat akan menjadi baik, ya kan? Jadi awal yang bersinar maka akhirnya pun akan bersinar pula. Gitu. Di awal dengan langkah yang baik, maka nanti ujungnya pun akan menjadi baik. Walaupun di pertengahannya banyak gonjang-ganjing, banyak masalah, banyak hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Tapi yang jelas semua tergantung hati kita. Maka hatilah yang menjadi kekuatan kita untuk optimis, tafaul mendapat kebaikan nanti di ujungnya, di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita punya niat dalam berkahwin, niatnya yang baik. Ya mudah-mudahan ini hadis bisa kita ambil pelajaran. Intinya jaga hati, terutama nih kita yang udah kawin, nanti kita mengawinin, mencari mantu, anak nasihatin sampai enggak, terutama niatnya. Lu kawin sama dia mau ngapain, tujuannya apa, karena apanya, jangan karena apa-apanya, lu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jaga diri lu, untuk jaga agama lu, gitu. Untuk lebih kuat lagi atau niatnya ingin memperkuat tali silaturahim. Hanya itu mungkin, ada beberapa hadis lagi, masih banyak ini ya. Jadi kita bisa ngambil faedah dari sini ya. Dari hadis Nabi, rupanya tuntutan dalam pernikahan itu niatnya kita harus benar-benar lurus, bersih, jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang tadi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis kemarinnya tentang masalah sifat-sifat perempuan itu mungkin tergantung takdir Allah. Hanya kita dikasih wati-wati aja seperti jangan. Kalau umpama udah takdir seperti itu, terimain. Tinggal kita kalau memang merasa kupun ya terimain. Artinya jalanin terus sampai jenjang ke pernikahan. Kalau memang kupun cocok begitu. Kalau memang nggak cocok ya jangan. Cuman mungkin hadis Nabi ini Nabi kan tahu masanya. Kenapa kita dalam seperti itu? Takutnya ada hal-hal yang terjadi yang mungkin lebih dahsyat lagi ke depannya. Kalau umpama mental kita yang kawin dengan umpama dia punya 3 kan, aduh repot harus. Ya beban jadi berat. Jadi belum kawin beban udah kayak mobil tronton. Kan begitu takutnya punya sifat. Nanti takutnya timbulnya dia nggak ikhlas punya bini kayak begini. Mana tuh banyak janda gitu. Kan begitu takutnya kan? Iya, manusia kan pengennya yang cocok. Cocok itu berarti yang kira-kira cocok sama kita. Tapi kalau kitanya mampu mah jangan anak 10 juga nggak masalah sih. Yang penting tadi hanya wanti-wantian, takutnya kamu ini nggak mampu, takutnya kamu nanti punya punya hati yang buruk kepada Allah karena dijodohnya takdir seperti ini. Begitu doang takutnya. Maksudnya mungkin seperti itu. Hanya menjaga supaya nggak terjadi. Sedia payung lah banyak sebelum hujan. Kalau emang udah hujanan payungnya kagak ada, tinggal kita bagaimana nerimain aja. Ya emang risikonya kayak gitu. Kan nikah, ya tadi rumah tangga jangan sampai itu jadi kita tambah jauh sama Allah. Kalau bisa tambah dekat sama Allah. Cuman mungkin beda-beda masalahnya. Rumah tangga si A sama si B nggak bakal sama.
tempatnya beda-beda. Di situ wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل أواب واستر لنا العورات وآمين إلينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الفران وكل ذي أو صبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسماء فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نادى بكل سليم صلى وسلم ربي عليه هذا الأبي وآله وصحبه إدادة الصبي والحمد لله في البدء والتنين والحمد لله في البدء والتنين والله أعلم بالصواب والحمد لله رب